Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Liong, kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 8 Februari 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan semuanya, sesuatu yang menarik ditampilkan oleh Tuhan Yesus di sini. Dikisahkan ketika Yesus dan para muridnya itu mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ, orang segera mengenal Yesus. Mereka kenal Tuhan Yesus. Apa yang membuat mereka kenal? Mereka mengetahui itu adalah Tuhan Yesus. Saya pikir Tuhan Yesus dikenal lewat karya-karyanya. Tuhan Yesus dikenal lewat pengajarannya, lewat pewartaannya. Yang tentu saja pengajarannya atau pewartaannya atau perbuatannya sungguh berkenan kepada orang lain. Karena Tuhan Yesus membawa kasih. Karena Tuhan Yesus mewartakan kasih, melakukan tindakan kasih kepada orang lain. Sehingga Tuhan Yesus dikenal, sehingga mereka itu mengenal, inilah dia Tuhan Yesus. Itulah dia Tuhan Yesus yang sungguh tergerak hatinya. Itulah dia Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan orang-orang sakit. Itulah Tuhan Yesus yang memperhatikan orang berdosa. Itulah Tuhan Yesus yang memperhatikan orang yang menderita. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga dia terkenal. Dia dikenal oleh orang banyak. Maka dari itu ketika Tuhan Yesus melewati daerah itu, orang banyak itu berlari-lari membawa orang-orang sakit dan meletakkannya di dekat Tuhan Yesus supaya, nah inilah dia sesuatu yang hebat, yang luar biasa juga saya kagumi dari orang banyak tersebut. Di mana orang-orang banyak itu meletakkan orang-orang sakit sambil memohon kepada Tuhan Yesus supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bayangkan, tidak usah menjamah Tuhan Yesus. Mereka percaya hanya menjamah jumbai atau ujung jubahnya atau sebagian kain pakaian dari Tuhan Yesus, maka kekuatan ilahi akan dialami oleh mereka dan mereka mendapatkan kesembuhan. Inilah dia iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Di satu pihak mari kita beriman, mari kita percaya pada Tuhan Yesus. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka saya akan sembuh. Itu kita harus percaya, ya, percaya. Namun yang penting juga, ya kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau berkehendak apa kepada saya. Tapi yang pasti kehendak Tuhan kepada saya adalah kehendak yang baik. Tuhan selalu memberikan yang baik kepada saya. Dan saya mensyukuri juga bahwa dalam perjalanan hidup ini saya juga mengalami kesembuhan-kesembuhan. Bapak Ibu juga yang sakit mengalami kesembuhan-kesembuhan. Saya juga berdoa, terus berdoa. Kami yang ada di Samadhi ini, ada Romo Yus, ada Romo Hadi, Romo Rudi, Romo Romanus, Romo Yosep, Romo Edi, Romo Aji. Berdoa terus bagi mereka yang sedang sakit, khususnya pada saat ini karena COVID. Kita berdoa supaya mendapatkan kesembuhan, supaya mendapatkan kekuatan ilahi, supaya sungguh bisa mendapatkan apa yang diharapkan, anugerah kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan juga tentu saja kami berdoa supaya dokter dan perawatnya itu dilindungi juga oleh Tuhan, supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Tentu saja mereka sudah banyak berkurban dan mereka dilindungi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan Yesus.
Yang lain lagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang bisa kita renungkan adalah bagaimana itu Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus dikenal? Ya tentu tadi dari pewartaan, dari tindakannya. Kenapa orang-orang itu mengagumi Tuhan Yesus? Kenapa orang-orang itu percaya meletakkan orang-orang sakit dan mereka percaya bahwa yang dibawa yang sakit itu pasti sembuh? Inilah dia Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Saya pikir hidup Tuhan Yesus sungguh punya manfaat. Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri punya kualitas berguna, bermanfaat bagi sesama. Kehadiran Tuhan Yesus sungguh dinanti-nantikan. Kehadiran Tuhan Yesus itu punya makna bagi orang-orang pada saat itu. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, mereka yang menderita, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Dan Tuhan Yesus dengan begitu belas kasih, dengan kalimat bacaan Injil biasanya tergerak hatinya oleh belas kasih, Tuhan Yesus tidak memilih-milih. Dan dia menyembuhkan. Dia tanpa syarat mengeluarkan kekuatan ilahi, mukjizat lah katakanlah, menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan Yesus sungguh bermakna. Kehadiran Tuhan Yesus itu punya arti kepada orang lain. Punya makna. Bukan sekedar si A, si B begitu saja, tapi sungguh ada makna. Sehingga orang lain itu sungguh terpesona, kagum, mengharapkan, berharap kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, inilah dia yang bisa kita renungkan juga. Mudah-mudahan dalam hidup ini kita bisa membuat hidup kita ini juga bermakna. Bermakna bagi sesama, bermakna bagi orang lain. Punya apa ya? Oke, kalau dibilang punya kualitas, tapi kualitasnya itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sesama, untuk orang lain. Ya. Kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus mengajarkan hidup juga untuk orang lain, hidup juga untuk sesama. Mungkin ini yang ya bagi kita orang-orang beragama masih kurang itu. Membuat hidup ini bermakna bagi sesama, bagi orang lain. Karena ada kalanya yang terjadi adalah sekat-sekat yang muncul. Saya sehat, Anda sakit, untuk apa saya memperhatikan Anda? Saya berada, saya kaya, Anda miskin, untuk apa saya memperhatikan Anda? Saya kuat dan Anda tidak berdaya, Anda lemah, untuk apa saya memperhatikan Anda? Saya sudah enjoy dengan apa yang ada pada diri saya. Ya, itu hak Anda. Tapi itu saya pikir yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah hidupmu menyalurkan kasih kepada orang lain. Hidupmu bermakna kepada sesama, kepada orang lain. Itu yang dihitung, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Tindakan kasih, tindakan baik kepada orang lain, itulah dia membuat saya, Anda, kita bermakna kepada sesama. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan konkret kepada yang sakit, yang menderita, yang kesusahan. Nah, semoga kita sungguh bisa membuat hidup kita bermakna, berguna bagi orang lain. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.